Tak main-main, Jokowi beri perintah tegas ke Idham Aziz. 34 gubernur dilarang tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kaltim.tribunnews.com. Tak main-main, Jokowi beri perintah tegas ke Idham Aziz. 34 gubernur dilarang tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi perintah tegas kepada kepolisian yang dipimpin Kapolri Idham Aziz untuk menindak pelaku pidana di unjuk rasa menolak Omnibus Law. Tak hanya itu, Jokowi juga meminta gubernur se-Indonesia satu suara mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Diketahui beberapa gubernur tegas menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP Doni Gahral Adian menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut dia, hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas Undang-Undang Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor Jumat 9 Oktober pagi. Doni mengaku rapat itu salah satunya membahas soal kericuan yang terjadi selama aksi unjuk rasa. Perintah Jokowi, aparat penegak hukum harus memproses semua yang memang melakukan tindak pidana selama aksi. Kita kan negara hukum, semua harus diproses secara hukum, kata Doni kepada Kompas.com, Jumat 9 Oktober. Selain itu, dalam rapat tersebut Jokowi juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengefisienkan lagi komunikasi, untuk mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Para menteri terkait diminta terus mensosialisasikan isi Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar agar bisa dipahami dengan jelas, tak menimbulkan kesalahpahaman, dan semua yang terlibat wajib untuk menjelaskan ke publik mengenai apa manfaatnya dan membantah berbagai hoaks tentang undang-undang ini, kata Doni. Jokowi juga, kata dia, meminta 34 gubernur yang mengikut rapat itu untuk satu suara mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang rame-rame diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Jadi tidak ada yang dipersepsi orang selama ini bahwa ini untuk merugikan rakyat. Ini sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan bersama agar ekonomi bisa pulih dan kembali normal, katanya. Doni menambahkan, tuntutan demonstran agar Jokowi menerbitkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja tak dibahas dalam rapat itu. Pemerintah meminta masyarakat yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Kepolisian RI mencatat ada 3.862 orang yang ditangkap dalam rangkaian aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung pada Kamis 8 Oktober kemarin. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan mereka yang ditangkap kini masih berada di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Argo Yuwono membeberkan 3.862 orang yang ditangkap itu terdiri dari beberapa kelompok, yakni kelompok anarko, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, buruh, dan pengangguran. Sikap Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendadak viral di media sosial atas tindakannya mengirim surat kepada DPR RI dan pemerintah pusat setelah menemui demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ridwan Kamil menemui pengunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis 8 Oktober. Di hadapan pengunjuk rasa, Emil menyampaikan telah mendengar aspirasi para buruh, mulai dari pasal-pasal Omnibus Law, masalah cuti, izin TK outsourcing, upah, dan lain sebagainya. Rekan-rekan semua yang hadir di depan Gedung Sate, tadi saya sudah mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin ketidakadilan karena pengesahan terlalu cepat untuk undang-undang yang begitu kompleks, kata Ridwan Kamil. Emil, sahabat akrab Ridwan Kamil, meminta supaya aksi berjalan dengan tertib tanpa adanya anarkistis.
Saya titip suarakan apapun, tapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum karena perjuangan buruh sudah sangat jelas. Berkomitmen menyampaikan aspirasi tanpa anarki, jelas dia. Wujud nyata dari hasil dialognya dengan demonstran, Emil pun mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR. Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden, kata Emil. Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Isinya menyampaikan aspirasi dan buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law, kata Emil. Surat itu juga berisi permintaan kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu. Kedua, meminta Presiden untuk minimal menerbitkan Perpu karena proses undang-undang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden, kata dia. Anies ajak demonstran nyanyikan Bagimu Negeri. Gubernur DKI Jakarta Anies menemui masa pengunjuk rasa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis 8 Oktober malam. Di hadapan ratusan pendemo, Anies menegaskan aksi mereka sebagai bentuk dari penegakan keadilan. Teman-teman sekalian, ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua. Dan Anda semua sedang menegakkan keadilan. Jalankan dengan tertib, kata Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mengaku telah mendengar aspirasi buruh dan akan meneruskannya kepada pemerintah pusat dalam agenda rapat bersama para gubernur seluruh Indonesia. Besok kita teruskan, betul-betul akan teruskan. Besok akan kita lakukan pertemuan itu, kata dia. Lebih lanjut, Anies meminta seluruh pendemo membubarkan diri dengan tertib kembali ke rumah masing-masing. Ia pun meminta demonstran memantau perkembangan perjuangan yang sudah mereka lakukan dari rumah. Pantau, ikuti perkembangan karena itu perjuangan kita semua, katanya. Anies berjanji akan membahas aspirasi para demonstran dalam rapat yang akan dihadiri para gubernur. Semua aspirasi yang tadi disampaikan kami akan teruskan. Besok ada undangan rapat semua gubernur dan besok akan kita teruskan aspirasi ini, kata Anies. Pada akhir perkataannya kepada buruh yang berdemo, Anies mengajak seluruhnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai pengingat bahwa apa yang menjadi perjuangan buruh adalah demi negeri Indonesia. Dan tadi kita akhiri. Saya ajak semua, mari kita ingat bahwa apa yang kita kerjakan adalah buat kemajuan negeri ini. Kalau itu kita sama-sama akhiri dengan menyanyikan Bagimu Negeri. Menjadi pengingat bahwa ini adalah untuk negeri kita, ungkapnya. Demikian.